Jika setiap peternak menggunakan metode seperti ini, walaupun daun singkongnya basah langsung disajikan ke ternak, ternak tidak akan mati, tidak akan keracunan, apalagi kembung. Tidak mungkin. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya akan kembali mengulas tentang pemberian pakan terhadap peternakan breeding ataupun fattening dengan menggunakan pakan yang diambil dari areal langsung disajikan ke ternak kita, terutama untuk peternak-peternak yang di desa yang menggunakan pakan daun singkong untuk dijadikan pakan ternak kambing ataupun domba. Jadi teman-teman, buat kalian yang saat ini baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi setiap saya upload video. Banyak sekali pertanyaan di kolom komentar yang diketik oleh para penonton. Jadi banyak teman-teman yang bertanya bagaimana cara agar kambing tidak keracunan jika diberikan pakan daun singkong, baik itu yang tidak beracun ataupun yang beracun. Nah, sebenarnya pertanyaan seperti ini sudah ribuan kali ditanyakan oleh para penonton. Itu karena para penonton tidak menonton video-video saya yang lain yang membahas tentang peternakan dengan pola pakan tradisional yang menggunakan daun singkong. Tapi kali ini saya akan menjawab dan akan saya jelaskan. Silahkan tonton videonya sampai selesai karena di sini saya contohkan videonya langsung menggunakan pakan daun singkong. Yang pertama yang harus dilakukan oleh peternak adalah apabila mengambil daun singkong dari areal yang baru dicabut atau baru dipanen, usahakan ya dijemur dahulu atau dilayukan. Lalu kalau tidak dijemur atau tidak dilayukan, bisa ditegakkan dalam posisi tegak berdiri di tempat teduh, lalu diberikan esok harinya. Nah, itu yang pertama ya teman-teman. Lalu kalau daun singkong tersebut banyak dan melimpah, tidak habis 1-2 hari, daun singkong tersebut bisa disilase atau difermentasi ya. Nah, kemudian apabila daun singkong sudah dijemur atau sudah dilayukan atau sudah diinapkan 1 malam kemudian diberikan keesokan harinya, bagaimana, apakah sudah aman? Jadi banyak sekali pertanyaan seperti ini. Jadi disilase atau dijemur atau dilayukan, kalau dalam penyajiannya tidak benar atau tidak tepat, masih tetap berisiko kembung ataupun keracunan. Makanya metode ini harus digunakan oleh teman-teman setiap orang yang menggunakan pakan kambingnya menggunakan daun singkong. Nah, supaya aman bagaimana? Setelah dilayukan kemudian diinapkan atau disilase, pemberian pakannya adalah posisi kambing tidak dalam kelaparan ya. Jadi tidak dalam kelaparan. Kalau kambing tidak kelaparan, itu berarti si perut kambing tersebut tidak kosong. Nah, jika kambing ini perutnya kosong, maka yang terjadi saat diberikan pakan yaitu daun singkong, maka yang terjadi adalah kembung dan keracunan. Dari itu makanya setiap kambing yang menggunakan pakan daun singkong wajib jangan sampai kelaparan. Baik itu yang singkong beracun ataupun tidak, sama saja, tetap berisiko. Nah, untuk itu teman-teman,
selalu jangan pernah palungan atau tempat pakannya ini kosong. Tujuannya apa? Agar kambing tidak terlalu kelaparan. Nah, apalagi kalau singkong beracun atau singkong karet ya, ini sangat bahaya sekali. Tapi lebih amannya adalah setiap peternak bisa membuat silase. Nah, ini pasti aman ya, pasti aman dari keracunan. Tapi kalau posisinya si kambing tersebut perutnya kosong, tetap dia akan kembung. Pakannya apapun tetap kembung. Jika setiap peternak menggunakan metode seperti ini, walaupun daun singkongnya basah langsung disajikan ke ternak, ternak tidak akan mati, tidak akan keracunan, apalagi kembung. Tidak mungkin. Nah, lalu bagaimana terjadinya kambing bisa kembung, bisa keracunan setelah makan daun singkong, terutama yang beracun? Jadi kambing yang sering terkena racun atau sering kembung itu adalah kambing yang kelaparan sangat ya, yang sangat kelaparan, kemudian satu hari tidak diberi pakan atau setengah hari full tidak pernah diberi pakan, diberi sedikit, kemudian diberi pakan lagi maghrib. Nah, itu pasti posisi perut kosong. Nah, kalau perut kosong begitu diberikan pakan kambing yang bersianida, yang beracun sianida, maka dia akan kembung atau keracunan. Itu sebabnya sering terjadi kambing keracunan, teman-teman. Jadi sebaiknya silakan disilase atau dijemur atau dilayukan, kemudian berikan dalam posisi kambing tidak kelaparan atau tidak kosong perutnya. Gitu, teman-teman. Tapi yang lebih aman disilase dan di fermentasi. Lalu bagaimana menangani kambing yang sudah terlanjur keracunan dan sudah terlanjur kembung? Yang harus dilakukan adalah bagi peternak yang mengalami kejadian ini, jika keracunan, silakan teman-teman cari susu beruang ya, minumkan oleh kambing yang keracunan tersebut 1 kaleng ya, berikan. Itu bisa ada alternatifnya. Bisa juga teman-teman carikan minyak makan atau minyak goreng, diminumkan ya, kemudian diberi dugan kelapa hijau airnya. Nah, itu ya teman-teman. Atau bisa juga teman-teman disuntik dengan oksi ya, itu. Jadi seperti itu, teman-teman, baik untuk kembung ataupun untuk keracunan ya. Jadi itu obatnya jika kambingnya keracunan daun singkong. Cara penanganannya seperti itu. Kemudian bagi yang kembung, masih ada alternatif lain selain yang tersebut di atas, yaitu menggunakan pipa ataupun pelepah kates. Kemudian dibikin halus ujungnya, diberi minyak, kemudian dimasukkan ke lubang anus kurang lebih 7-10 cm, kemudian ditekan perutnya supaya keluar gasnya dari dalam perut kambing tersebut. Apabila sudah keluar, sudah kempes, kemudian kambing tersebut bisa mengeluarkan air seni ataupun kotorannya, maka sudah dipastikan kambing tersebut selamat. Silahkan mencoba bagi teman-teman yang mengalami hal tersebut. Tapi sebaiknya mencegah lebih baik, jangan sampai terjadi keracunan dan kembung. Sedari itu silakan praktekkan, jangan sampai terjadi. Semoga ilmu ini bermanfaat, informasi ini bermanfaat, dan terutama bagi pemula. Ini silakan untuk jadi pegangan. Dan mungkin masih banyak cara-cara di luar sana yang bermanfaat pula. Semoga informasi bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.